Jamaah Kopdar miris rasanya ketika melihat anak-anak di Indonesia tidak suka makan sayur. Padahal kurangnya makan sayur bisa menyebabkan permasalahan gizi yang serius. Menurut penelitian tim ahli National Institutes of Health di Amerika Serikat, tidak rutin makan sayur biasanya menyebabkan sembelit, susah buang air besar hingga radang usus. Nah, Jamaah Kopdar, marilah kita bersama-sama kepoin asyiknya gerakan suka makan sayur ini di Kopidarmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jamaah Kopdar, selamat sore. Bagaimana kabarnya di hari ini? Wah, sebelum kita mulai, Indah mau tanya nih, siapa di sini ya Jamaah Kopdar yang suka makan sayur? Atau jangan-jangan malah lebih banyak yang tidak suka makan sayur atau anti? Kalau misalnya ada sayur langsung dipisahkan terlebih dahulu, atau sudah request dari awal nggak mau ada sayurnya. Wah, siapa yang kayak gini Jamaah Kopdar? Tapi ternyata ini tidak baik kalau misalnya kita terus-terusan tidak makan sayur untuk pola hidup kita. Nah, Indah sudah hadirkan narasumber yang luar biasa yang akan kita tanya-tanya dan akan kita kepoin bersama tentang asyiknya gerakan suka makan sayur. Di sini sudah kita hadirkan Ning Yayu Istihana dari komunitas Godong dan juga Ketua PW Fatayat 1996 sampai 2004. Assalamualaikum Ning Yayu. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik cerah ceria. Iya, habis dari mana ini Ning Yayu? Saya dari rumah Prigen. Luar biasa, dari Prigen Pasuruan ya betul? Iya. Iya, dari Pasuruan jauh-jauh langsung ke sini untuk sharing-sharing dengan Jamaah Kopdar. Tidak lupa selain Ning Yayu yang sangat cantik jelita, kita juga hadirkan Cak Ferry Ngantung, DVM Nutritionist selaku praktik gizi. Assalamualaikum Cak Ferry. Masya Allah. Kalau Cak Ferry habis dari mana ini? Saya dari Kendang Sari, Surabaya. Wah, luar biasa. Ini mau ke Tulung Agung. Nanti malam ini, nanti malam langsung ke Tulung Agung. Ada acara besok. Oke. Sayur juga. Sayur juga. Wah, memang ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang komunitas godong atau mungkin ini ada yang belum tahu godong itu apa sih? Daun ya, betul ya, daun atau sayur ya, lebih tepatnya sayuran. Terus habis itu dikaitkan dengan praktik gizi atau praktisi gizi, ini akan sangat nyambung sekali. Tapi sebelum kita lebih jauh nih Ning Yayu, ini saya baca-baca ada komunitas godong. Boleh kita kenalan dulu Bu dengan komunitas godongnya? Oke, silakan Ning Yayu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, Pak Ferry dan yang lainnya, para pemirsa yang saya cintai, godong itu bukan godong Mbak Indah, tapi godong. Godong. Go itu ayo, dong itu paham. Oh. Jadi bukan godong sayur itu bukan, tapi godong. Ini kenapa ada? Sangat menarik Mbak Indah, dari Prigen. Setelah kita ketemu dengan anak-anak muda, saya panggilkan ada pelatihan prakerja. Mereka belajar untuk berkomunitas, berorganik ria. Setelah itu, ini mau kita kemana-apakan? Akhirnya mereka kumpul, sepakat membuat komunitas namanya Godong. Godong. Berarti Jadi, go itu ayo, dong itu paham. Dong itu paham. Jadi ayo paham. Kenapa kok begitu? Karena di Pasuruan itu tempatnya pertanian. Tetapi di sana sama dengan saya. Kalau saya kan orang Surabaya ya. Iya. Jalannya orang itu kok sama saya gedikul-gedikul. Anak-anak sudah banyak yang kalau pulang sekolah banyak sembelit. Ini apa kira-kira? Terus akhirnya teman-teman itu sepakat. Kalau gitu ayo kita membuat komunitas agar supaya bisa bersama-sama dengan Godong komunitas ini memanfaatkan alam yang ada untuk mengajak masyarakat supaya bisa hidup sehat. Ayo kita hidup sehat. Kenapa? Karena nggak paham kalau sayur itu bisa menyebabkan A, B, C, D, E, dan C yang membahayakan. Iya. Itu godong. Wah, itu godong. Wah, Jamaah Kopdar, jangan-jangan tadi kita juga ada yang salah kira ya. Kalau misalnya godong itu mungkin sayuran biasa, mungkin hanya sekedar komunitas sayur. Ternyata komunitas godong ini lebih dari itu ya. Yaitu go tadi ayo ya, sama-sama harus bersama-sama juga. Lalu dongnya itu paham. Dari bahasa Jawa juga ya, dong. Harus paham. Nah, ternyata dalamnya juga mengajak untuk hidup lebih sehat dengan gemar makan sayur juga. Oke, kita lanjut kepada Cak Ferry. Nah, ini sebagai praktisi gizi sebelumnya. Mungkin ada Jamaah Kopdar atau mungkin saya sendiri kadang itu kalau ada sayur itu sudah dipisahkan duluan Cak Ferry. Karena sudah ada mindset sayur itu rasanya tidak enak atau tidak sesedap ayam goreng tepung misalnya. Nah, itu bagaimana? Mungkin kita bisa kasih tipis-tipis dulu untuk Jamaah Kopdar Cak Ferry. Jadi kami buka rumah gizi Natural Green di Jalan Raya Kendang Sari, di Kendang Sari. Nah,
dalam 30 tahun ini kami melihat begitu banyak orang bermasalah penyakit, kalau dicek nggak begitu suka sayur. Wah, betul. Kayaknya. Nah, berapa banyak yang kita suka makan sayur di sini? Nah, itu buktinya. Iya, Jadi betul. sayur adalah standar kami untuk bisa hidup sehat. Ya, hijau-hijauan. Nah, Hijau-hijauan. hijau. Makanya kami namanya natural green. Rumah gizi natural green karena senang hijau. Saya tidak begitu senang sayur waktu muda. Caferi juga. Di Sulawesi saya cuma senang satu sayur kangkung saja. Yang lain sayur nggak mau. Selain kangkung Karena tidak memang mau? hanya kangkung saja. Hari-hari kangkung, hari-hari kangkung. Nah, ini masalah. Nah, sehingga setelah dalam perjalanan waktu jatuh sakit dulu. Padahal saya sudah belajar gizi juga. Iya, Sakit. Sudah 4 menjadi bulan nggak bisa bangun. gizi waktu itu. Iya. Jadi lebih banyak makan suplemen daripada sayur. Padahal saya sudah belajar gizi natural. Nah, itu dia. Dan saya mempraktekkan. Tiap hari makan sayur, jus sayur, pulih saya. Wah. Sorry, tanpa obat. Tanpa obat. Tanpa obat. Kan saya coba terapkan. Nah, sejak saat itu, saya ingin menularkan juga. Orang-orang ketemu ada grup godong ini. Teman-teman sudah lama kenal, tapi belum ada kegiatan yang komunitas yang fokus benar untuk itu. Kita ketemu. Ketemu seperti kunci sama gembok sama-sama nih bekerja. Nah, kebetulan, ada program. Bukan kebetulan ya. Iya. Nah, ayo. Ini program bagus. Siapa tahu ada televisi atau siapa yang mencoba untuk bisa mengangkat satu kampanye gerakan makan sayur, terutama anak-anak. Karena kalau kita lihat tadi itu, anak kecil saja sudah sakit macam-macam, dicek nggak suka sayur. Nah, ini dia menarik dan menyehatkan tentunya. Menarik dan menyehatkan. Wah, iya. Kita masih penasaran seperti atau mungkin jemaah kopdar juga masih penasaran terkait dengan komunitas godong ini. Apa yang mungkin mendasari teman-teman untuk bisa, ayo kita buat komunitas godong. Selain tadi, wah kok kayaknya kurang yang suka makan sayur. Kenapa hati ini bisa tergerak untuk membuat komunitas yang menarik seperti ini, Ning Ayu? Karena mohon maaf, di Prigen itu kan mayoritas NU. Nah, saya baca di program di PBN itu ada gerakan GKMNU. Gerakan kesejahteraan masyarakat, kesehatan segalanya lah. Semua ya Masyarakat meliputi NU. kesejahteraan. Ya, sejahtera ekonomi, sejahtera kesehatannya, sejahtera sosialnya dan sebagainya. Ini kita bicarakan, kita diskusikan dengan teman-teman. Bukan hanya teman-teman. Bulan kemarin saya diskusi dengan Pak Kasun dan Pak Kepala Desa sekalian. Agar supaya kita ajak bersama-sama dengan adanya komunitas godong ini bukan sebagai momok, tetapi kita ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun desanya melalui basis pertanian, mengajak hidup sehat. Jadi itu. Jadi ini sekaligus godong ini adalah komunitas miliknya masyarakat warga NU yang ada di Prigen. Dan nanti insya Allah ada ada kuliner sehat ada di sana, sudah kita siapkan. Dan alhamdulillah wakil rakyat kita juga ada yang simpatik dan bersama-sama dengan kita nanti. Dan bersama-sama nantinya. Wah, nanti boleh nanti kita spill juga boleh, ya, silakan. biar makin banyak yang ikut datang. Indah belum dikasih tahu acaranya apa, tapi kayaknya pengen nyobain ya kuliner sehat. Oke, kita lanjut kepada Cak Ferry selaku praktisi gizi, pastinya juga paham betul bagaimana nutrisi-nutrisi dari sayur. Tadi sempat disebutkan oleh Cak Ferry terkait suplemen atau mungkin dengan sayur yang alami itu pasti berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu dulu, apa dampak terburuk kalau kita tidak pernah makan sayur seumur hidup kita? Biar makin sadar ini jamaah kopdar, Cak Ferry. Seperti tadi Mbak beritahu bahwa untuk sembelit. Tapi kita mari lihat, manusia ini ususnya mirip sapi. Jadi dibutuhkan serat atau sayur yang cukup mampu membuat usus itu berjalan dengan normal. Paling tidak 16 jam dia harus masuk dan keluar. Nah ini, kalau kita hewan anjing, kucing, harimau, ususnya pendek. Jadi ketika makan daging itu nggak apa-apa, ususnya pendek, cepat keluar. Nah kalau manusia harus ada yang membantu mempercepat. mendorong. Kalau tidak beracun.
Kalau tidak diserap lagi. beracun. Nah, Oke, itu masalahnya. Itu masalahnya. Oke, Cak Ferry Jawa Kopdar. Wah, siapa yang sudah penasaran bagaimana sih kegiatan-kegiatan dari komunitas Godong? Boleh nih Yayu, tadi saya dengar-dengar ada asiknya gerakan makan sayur, terus tadi juga masih ada beberapa kegiatan lainnya. Boleh diceritakan kepada Jawa Kopdar ini nih Yayu? Terima kasih Mbak Indah. Godong ini baru lahir 4 bulan. Masya Allah, berarti dari bulan ya. Baru lahir 4 tahun bulan. ini ya? Iya, tahun ini. Tetapi kita sudah menyiapkan untuk masyarakat sekitar yang akan bersama-sama dengan kita. Salah satu contoh di base camp itu sudah ada beberapa sayuran. Oh. Sayuran itu kita deder sendiri dan pada waktu Idul Adha kemarin kita sudah menyiapkan ini yang sudah pernah sering saya ajak pada teman-teman petani tapi susah. Jadi karena itu duit, saya bilang ayo coba. Waktu Idul Adha daripada ini terbuang di mana tuh di parit, ayo kita manfaatkan karena ini duit. Jadi rumennya sapi itu kita manfaatkan untuk bisa membuat bio pupuk menjadi mikroba. Iya. Ini sudah ada 600 liter 600 untuk liter. menyiapkan masyarakat yang butuh bisa mengambil di Godong. Jadi sayuran-sayuran sawi, andewi, tomat itu bermacam-macam tomat, ada kenikir dan sebagainya itu sudah ada. Karena baru umur 4 bulan, kita beri contoh masyarakat. Dan setiap ada acara, kalau makan tahu goreng mesti ambil selada, enak gitu. Makan mie, ambil sayur, ambil sawi, pakcoy dan sebagainya itu lebih nikmat. Lebih nikmat. Lebih nikmat. Kok nggak bien-bien gitu, Bu, ngerti gini. Nah, itu pengakuan mereka. Iya. Dan saya pikir ini adalah salah satu kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri dan harus kita masyarakatkan pada yang lain. Iya. Karena Allah itu menciptakan semuanya itu pasti ada yang manfaatnya. Saya teringat dengan dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari bahwa negara ini akan bergantung pada petani. Masalahnya apa? Petani itu bisa menciptakan sehat, bisa menciptakan sejahtera ekonomi, bisa memberikan kedamaian di suasana lingkungannya. Ini petani. Nah, dari sinilah Godong itu ingin mengaplikasikan pada masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat ingin membangun desanya. Yang diberikan itu ingin membangun desanya, yang sementara ini kita makan ya dari sayur yang dari beli. Ternyata sayuran dari beli dengan sayur sendiri itu jauh beda. Jauh berbeda. Rasanya beda. Karena yang ini kan nggak ada apa-apanya. Iya, murni ya. Murni. Pupuknya pupuk kompos. Sekarang ini mungkin ada 2 tonan pupuk kompos. Menyiapkan masyarakat siapa yang ingin membutuhkan. Ini sudah kita sosialisasikan pada masyarakat. Pertengahan bulan September kami juga bersama-sama dengan Pak Kasun di Tenggowa, bersama-sama dengan perempuan-perempuan Fatayat, karena saya ini dulu Fatayat. Mereka kita ajak, kita beritahu bahwa inilah manfaatnya. Kalau dulu saya waktu di Fatayat itu kan memang diberi amanat oleh NU untuk menyiapkan generasi. Lah generasi yang bagaimana? Sekarang saya baru sadar, kok gak bien-bien ya ketemu Pak Ferry. Masya Allah. Kok nggak bien-bien ketemu Ferry. Jadi generasi yang sehat. Karena sekarang ini Mbak Indah, menurut laporan Pak Ferry bahwa sudah banyak anak-anak kecil yang sudah sakit kronis seperti orang dewasa. Saya baca di beberapa hari yang lalu, saya baca apa betul Pak Ferry ya, 11.000 di Indonesia itu anak-anak yang sudah mengidap kanker. Itu Pak Ferry ya. Nah, ini berarti itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab masyarakat bersama. Semuanya, semua lapisan. Iya, untuk menyiapkan kader-kader bagaimana supaya generasi kita itu sehat. Oke, luar biasa. Bagaimana menyiapkan generasi yang sehat. Nah, Cak Ferry dan juga Ning Yayu, sudah ada tamu spesial, masa tidak kita beri minuman yang spesial juga. Sebentar ini sudah Indah siapkan ya, kopi khas Kopi Darmo ini ya. Oke, minuman khas Kopi Darmo ini dianggap seperti di rumah sendiri ini berarti ya.
Saking asyiknya ngobrol ini tadi ya. Iya. Oke. Masya Allah. Ini Terima sangat kasih Mbak Indah. keren ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Saya kasih. taruh di sini. Terima kasih. Ini oke, saya ambil juga punya saya. Oke. Langsung saya cicipi Mbak. Iya, langsung boleh langsung diminum silahkan. Mari. Dianggap seperti di rumah sendiri Yes. ini. Mantap. Oke, jamaah kopdar. Wah, jamaah kopdar di rumah juga sambil nyiapin kopinya atau mungkin tehnya atau mungkin camilan-camilannya karena sebentar lagi ini makin seru obrolannya. Oke, kita lanjut kepada Cak Ferry ini ya. Tadi sempat disebutkan bahwa Cak Ferry dulunya ya hanya suka satu sayur. Nah, bisa jadi ini jamaah kopdar di rumah juga ada yang sukanya cuma satu sayur dan setiap hari atau mungkin hampir setiap hari konsumsinya hanya sayur yang sama. Nah, apakah itu sudah betul kalau yang penting kita sudah makan sayur atau kalau kita hanya makan satu jenis sayur setiap hari dalam jangka waktu yang lama akan berbahaya bagi tubuh kita, Cak Ferry? Sayur itu istilahnya dominan mineral. Buah vitamin. Buah vitamin. Mineral bagus untuk struktur tubuh. Kalau vitamin bagus untuk membantu peningkatan energi gitu ya. Nah, di dalam sayur itu ada serat, kita sudah tahu semua, untuk membantu tadi kelancaran. Ya. Iya. Perlu serat itu ada standar kira-kira. Oh. Nah, kalau tidak cukup itu juga kurang bagus. Anak-anak umur kurang lebih 4 tahun 6 tahun itu butuh 20 gram kira-kira serat. Dalam Kalau sehari? 19 tahun butuh kira-kira 29-30. Kalau yang lebih maju lebih tua 30 sampai 49 itu butuh kurang lebih 30 sampai 35 gram. Untuk sekali makan betul. atau? Ya, satu hari. Untuk satu hari. Satu hari. Nah, dalam setelah meningkat usianya 50 agak menurun sedikit kebutuhan. Nah, setiap sayur ada kandungan seratnya. Ada kandungan serat. Wortel itu kurang lebih 3 gram per 100 gram. Per 100 gram. Nah, kalau kita tinggal kita mau menghitung kebutuhan tinggal dikali. Jadi kalau Mbak makan satu macam dan dia rendah sekali, itu mungkin kurang. Oh. Satu. Yang kedua, sayur itu bermacam-macam warna-warni. Itu adalah mengandung bahan antioksidan. Iya, ada yang hijau, ungu, Warna-warni. merah. Gitu. Semakin kita makan berwarna-warni, itu semakin luas spektrumnya istilahnya. Warna-warninya itu menunjukkan satu antioksidan. Antioksidan itu yang menangkap penyebab sakit yang disebut radikal bebas itu. Antioksidan, anti tengik. Nah, itu ditangkap. Nah, kalau kita makan banyak warna-warni, itu bagus. Tapi warna-warni ini kalau dimasak, mudah rusak. Sudah ngerti. Jadi kenapa pemasakan merusak yang masalah ini. Jadi harusnya kita makan yang cukup dan kalau boleh fresh. Nah, godong ini semakin dia segar, semakin bagus tentunya. Ditanam di budidaya dengan cara yang lebih natural itu lebih hasilnya lebih bagus. Nah, makanya kita makan yang fresh dan memang berwarna-warni dengan jumlah yang cukup, baru kita bisa sehat. Baru Mantap, kita ya? bisa sehat. Mantap sekali. Kalau Wah, tidak, seperti- kita banyak keluar biaya untuk biaya sakit. Iya, Nah, malah itu dia. sayang sekali ya. Harusnya bisa menjaga, bisa merawat sebelum, tapi harus, kalau misalnya udah sakit malah harus berobat ya. Oke, Kosnya lebih tinggi. Iya, kosnya lebih tinggi ya. Nih ya, oke. Kita lanjut kepada nih ya. Yuk, tadi kita udah spill tipis-tipis terkait dengan komunitas Godong. Nah, kalau misalnya kita melihat ya jamaah kopdar, komunitas Godong ini memiliki cara-cara kreatif untuk bisa mengajak masyarakat karena sadar bahwa fungsi dari sayur ini memang harus ditanamkan. Sudah bukan disarankan lagi tapi harus diwajibkan. Nah, kita ingin belajar cara-cara kreatif yang digunakan oleh komunitas Godong untuk menunjang gemarnya makan sayur untuk masyarakat. Ini mohon maaf Mbak Indah, karena baru umur 4 bulan, kita sudah menyiapkan untuk edukasi. Jadi untuk anak-anak, supaya nanti anak-anak TK, anak SD, kalau mereka seperti semacam outbound ya, nanti memetik sendiri tomat, memetik sendiri stroberi. Iya. Kita mencoba supaya mereka itu senang dengan buah dan sayur, itu sudah kita siapkan. Sehingga mereka itu bisa, daripada jalan-jalan kemana-mana, ini nanti akan datang ke Godong, bisa melihat petani sayur itu bagaimana. Petani ini untuk menimbulkan, memberikan motivasi pada anak. Ini arahnya ke sana nanti. Untuk orang tua juga gitu. Kita nanti memberitahu bahwa daripada sayur itu disimpan di kulkas, karena terbukti beda rasanya.
Itu nanti kita sudah nyiapkan di gudang sudah banyak Mbak. Jadi botol-botol itu ada kangkung, ada apa. Jadi mereka nanti beli jadi hiasan juga di rumah. Itu menjadi hiasan rumah. Ada kangkung, ada bayam, ada apa itu yang untuk sawi. Ada sawi, ada pokcai itu juga. Ada kenikir itu. Ada kenikir juga. Jadi botol-botol itu botol-botol dan galon-galon yang bekas itu mereka nanti akan bisa melihat di rumahnya dihiasi dengan itu. Wah, ini sudah kita luar modifikasi biasa. seperti itu. Oke, luar biasa sekali jamaah Kopdar. Masih penasaran atau mungkin masih bertanya-tanya apakah porsi makan sayur kita dalam satu hari sudah benar? Jamaah Kopdar, wah ini pasti sudah ada yang bertanya-tanya seberapa banyak sih porsi sayur untuk kita sehari-hari. Tadi mungkin sudah disebutkan gram-gramnya, tapi atau mungkin juga ada jamaah Kopdar yang merasa, oh semakin banyak makan sayur, pasti saya akan semakin sehat. Atau mungkin yang penting dikit-dikit, tapi rutin satu hari berapa kali makan sayur. Nah ini kita langsung tanyakan ke pakarnya langsung, Cak Ferry. Bagaimana kita mengukur untuk porsinya? Nah, Departemen Kesehatan Indonesia sudah bikin formula sebenarnya. Iya. Namanya piring sehat. Ya, isi piring sehat itu kalau kita perhatikan separohnya itu adalah kalau kita lihat sebelah kanannya adalah 2/3 sayur, sepertiganya buah. Sebelah kiri 2/3 itu karbo nasi dan umbi-umbian, sepertiganya itu adalah lauk-lauk. Jadi kelihatan sayur banyak porsinya. Nah di kami memberi satu juga resep, kurang lebih 4-6 porsi sehari sayur. Kira-kira dengan 150 sampai 200 gram. Saya kurang lebih setiap hari kurang-kurang 2 kilo. 2 kilo sehari itu? Kurang lebih, karena kalau saya makan 6 porsi, itu 4 porsi makan sayur, 2 porsinya seger, 2 porsi diolah, 2 porsinya jus sayur, 6 porsi. Jadi saya bandingkan 6 porsi itu dengan 2 porsi buah, 1 sampai 2 porsi karbo, 1 sampai 1,5 yang protein lauk. Kira-kira perbandingan itu supaya gampang ingat. Nah tentu kita juga memperhatikan sayur yang kita makan itu apakah yang tadi apakah rusak oleh pemasakan, apakah cukup seratnya, dan apakah menarik dalam memasak. Itu tentu harus diperhatikan. Kalau terlalu panas atau diolah rusak, tapi mungkin kurang enak, atau bagaimana yang sehat dan enak. Nah itu. Karena kalau panasnya di atas 80 derajat, minyak itu kalau kita oseng, semua kan suka oseng. Iya. Nah, itu panasnya minyak itu berasap, sudah mulai keluar namanya zat racun, namanya peroksida. Nah itu bahaya. Nah bagaimana kita memakai sayur ini kalau dica atau dioseng harus yang benar. Bagaimana mengukus atau merebus dan air warnanya masih bagus, dan kemudian rasanya, tesnya masih enak dan anak-anak suka. Ada anak-anak yang baru lihat sayur sudah takut, lari. Iya, sudah takut, tidak mau. Itu masalahnya. Sehingga ibu-ibu dan orang-orang yang ngajar makan sayur harus pintar-pintar bagaimana mereka jangan menyuruh anak makan sayur, ibunya atau orang tuanya nggak mau suka makan sayur. Itu masalah besar. Bagaimana teknik membuat saus tomat yang enak sebagai bahan pendamping si sayur, itu yang kami ajarkan. Oke, luar biasa. Lalu boleh di-share dulu tips-tipsnya untuk bunda-bunda atau mungkin calon bunda-bunda ini ya, yang di rumah atau mungkin yang memasak untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara pengolahan sayur yang benar? Kalau tadi takut kepanasan, atau mungkin apakah kita makan mentah saja itu yang terbaik, atau mungkin yang seperti apa, Cak Ferry? Kami menganjurkan begini, yang sehat nih ya, tapi enak. Tapi sehat tapi enak. Air dulu dengan bumbunya, misalnya air, bawang merah, bawang putih, semua bumbu-bumbunya. Air dulu, bukan minyak. Dengan bumbu. Setelah sudah agak sedikit istilahnya asat ya, atau mulai mengering dan dia mulai masak, masukin sayur. Setelah itu tutup kompor, taruh minyak. Terakhir, gitu. Minyak yang enak gurih sebenarnya minyak kelapa. Minyak kelapa kelen, gurih. Nah, jadi bisa tambahkan alur untuk asinnya. Atau rumput laut gitu. Jadi enak dan sehat. Enak dan sehat. Iya, kira-kira itu salah satu tips. Salah satu tipsnya. Betul. Nah, bisa dicampur dengan, selalu ada, kalau bisa sayur itu juga, kalau sayuran itu ditaruh ada saus tomatnya.
Tapi saus tomat yang asli, nggak boleh tomat yang buatan, yang macam-macam. Yang botolan itu ya? Ada yang ya artinya bukan tomat. Jadi namanya saus tomat tapi bukan tomat. Oh, nah, ini dia. Jadi harus itu sehingga anak-anak dapat sehat dan enak. Nah, itu kira-kira. Itu kira-kira tambahannya. Nah, oke. Kita lanjut lagi kepada Ningyi Ayu. Melihat komunitas Godong ini masih berjalan baru 4 bulan ya. Pasti ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi untuk membangun komunitas Godong yang sangat menarik ini. Boleh kita sharing, Ningyi Ayu, bagaimana proses perjalanannya? Awalnya pengurus sendiri, anggota sendiri, Bu, kulo mulai biyen nih mangan ngene iki ya urip, Bu. Iya betul. Makan apa saja kan sepertinya hidup-hidup ya, saja urip, nah, Bu. gitu. Ya gak apa-apa, Bu. Iya, masalahnya bukan itu. Coba sekarang. Saya kalau jalan kan sudah lain, nggak sama seperti sampean. Ini kekurangan apa? Kekurangan kalsium. Kalsium ini apa sebabnya? Sama urut kayak gitu kan. Jadi masyarakat sendiri pun juga begitu. Kalau ket ben nggih masak ngingeten iki Bu, nggih gak apa-apa itu nggih ada uyai dhisik terus ditambah MSG misalnya. Nah, ini adalah memang tugas kita berat Mbak Ida. Sekaligus untuk memberikan tahu supaya mendongkan masyarakat supaya hidup sehat, mendongkan ya, memahamkan, merubah mindset. Iya, sulit sekali. Jadi yang kita hadapi itu memang ini amanat. Kita tidak bisa diam. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kita punya kewajiban untuk menyiapkan generasi kita itu sehat. Generasi itu mandiri dan tangguh. Sehat bukan hanya jasmani saja. Kalau jasmaninya tidak sehat, otomatis rohaninya juga tidak sehat. Jadi kita menyiapkan dimulai dari makanan supaya makanannya badannya sehat. Otomatis kalau sehat, dia kalau ngaji ya enak, santai, disuruh sholat juga nggak berat karena nggak ngantuk, karena seimbang badannya. Gitu ya Pak Fedi ya? Gitu. Anak sekarang kan enggak. Sudah mainannya HP, camilannya ciki-ciki. Iya, full MSG. Nah, nanti di sekolah kantinnya juga pilih gampangnya, jual mie instan itu tidak dimasak tapi hanya di tuang air panas saja. Ini saya pikir kita menabung, bukan menabung kebaikan, tapi menabung apa? Salah. Menabung salah dan menabung penyakit untuk anak kita. Menabung. Oleh karenanya, insya Allah Mbak Indah, kami mohon bantuannya juga. Mungkin nanti melalui TV, bukan hanya TV 9, kampanye ini harus kontinu, harus terus. Betul. Untuk merubah, iya, karena untuk merubah mindset masyarakat Jawa Timur kalau ditanya bukan Islam agamanya, tapi kebanyakan agamanya NU. Merubah mindset itu bahwa karena saya pernah Mbak Indah, saya pernah melatih di Tengger sana Pak Ferry. Malam-malam itu, iya. Karena mau membuat agen hayati, terus sisanya bahannya yang dipakai agen hayati itu kentang kan, saya makan setengah 2 malam. Bu, jangan dimakan itu Bu. Loh kenapa? Racun itu Bu. Loh kenapa kok racun? Itu cerita dia. Karena di Tengger kemiringannya itu sangat tegaan gini. Kalau 60% kemiringannya 1 ton bibit kentang, 1 ton urea. Kalau kemiringannya itu 78, 75, 1 ton bibit kentang, 2,7 urea. Nah, apalagi kol. Sekarang ini kol orang makin makan banyak sekali untuk karena penggunaan itu bukan ureanya. makan kolnya yang bahaya Pak Ferry, tapi setidaknya. Iya, oke Ningyi Ayu, ini supaya ini jamaah Kopdar makin penasaran bagaimana cerita kelengkapannya dari Ningyi Ayu ini kita ke Iya Jawa Kopdar sesuai tagline kita ngobrol bareng dengan orang-orang pintar. Nah kita lanjutkan ini Ningyi Ayu, tadi Indah sudah penasaran kalau tadi kemiringannya segini, urea yang dibutuhkan segini gitu ya. Terus apa? Kenapa Bu? Dengan cerita kelanjutannya ini? Dari segi bisnis saya menguntungkan, tetapi kita tidak rahmatan lil alamin. Karena Allah itu menciptakan semuanya, pohon-pohon itu semuanya ada manfaatnya dan itu juga integrated, membantu satu sama lain untuk pertumbuhan itu. Apalagi sekarang ini lebih harus waspada. Bakso, soto ayam, itu kan makannya kol yang mentah. Lah kol itu kalau tidak di pestisida setiap hari atau 2 hari sekali, nggak bisa tumbuh. Gak bisa tumbuh. Meskipun dicuci
sampai bagaimana nyucinya, itu masih nempel. Oh. Saya punya temen, dulu ketua saya, karena sering, beliau vegetarian. Terus umur 52, sakit stroke. Sampai sekarang stroke. Padahal vegetarian? Vegetarian. Kenapa? Setelah diurut, ada temannya dokter, nang kantor kusir. Gitu. Setelah ke kantor, di lab sampai 3 kali marah-marah dia. Aku ini vegetarian. Katanya. Harusnya sehat ya? Harusnya sehat. Ternyata hasil labnya itu Pak Ferry, jadi masih nempel. Apa itu pestisida, apa itu nempel di sana. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kita harus kembali kepada Allah. Itu memang wa ayatul lahumul ardul maitah. Allah itu menciptakan tanah itu mati. Fa'ahyainaha, hidupkan. Hidupkannya dengan apa? Dengan ciptaan Allah. Dengan ciptaan Allah. Kembali ke alam. Masya Allah. Nggak usah kimia-kimia itu semuanya. Ini untuk salah satu untuk tip menyiapkan generasi kita ke depan. Wah, ini Jadi, ya. ini tugas godong. Inilah Tugas komunitas godong, karena godong adalah nanti ini aplikasi dari bagaimana GKMNU itu manfaat betul untuk masyarakat. Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi ada juga disebutkan oleh Ning Yayu, kalau mencuci bagaimanapun itu nanti tidak bisa bersih, kalau khusus kol ya. Nah, kita tanyakan kepada Cak Ferry, ini sekarang lagi happening sekali, kalau misalnya kita mau makan sayur mentah, itu dicuci pakai sabun terlebih dahulu, dengan dalih sabunnya itu sudah food grade. Apakah cara ini sudah cara yang betul untuk kita mengonsumsi sayur yang mentah dicuci pakai sabun terlebih dahulu, atau ini justru akan bahaya untuk sayur itu? Saya juga petani, saya juga masih nanam di Pacet ya. Jadi sayur-sayur itu ada pestisida yang memang di luar, ada yang masuk ke dalam, sistemik. Nah, bisa saja kalau kita cuci dengan sabun dia bisa larut, yang di luar, di dalam nggak bisa. Yang sistemik nggak bisa. Apapun kita agak sulit, bukan agak sulit, sehingga kalau kita bicara pestisida tidak ada cara lain selain yang organik ya. Sementara kalau yang namanya hidroponik pun itu memang mungkin tidak disemprot dengan pestisida, tapi dia punya di dalamnya seperti yang Ibu Yayu bilang tadi, ada nutrisi chemical, bukan natural. Itu juga menjadi perhatian tanda kutip. Kita mesti berhati-hati. Saya tidak bilang itu jelek sekali, enggak. Tapi di situ memang seperti tidak memakai pestisida, tetapi bahan dasarnya juga untuk menumbuhkan itu chemical, bukan natural. Bukan itu natural. yang harus warga ini harus ngerti juga, mesti berhati-hati di situ. Nah, apalagi pertanyaannya? Nah, itu kalau misalnya kita cuci pakai sabun yang food grade. Nggak bisa, yang di luar mungkin oke, di dalam tidak. Oh, berarti memang kita harus pastikan dalam pemilihan sayurannya itu memang ditanam secara organik dan memang bersih dari pestisida, mulai dari dalamnya sampai di luarnya pun harus bersih. Karena sayang kalau di luarnya mungkin kita sudah bersih, tapi ditanamnya juga menggunakan chemical yang berbahaya, itu juga jatuhnya sayang ya, buang-buang duit. Makanya mulai belajar beli yang di botolan. Nah ini godong menyiapkan botolan, bisa bawa pulang, potong masih tumbuh lagi, makan lagi. Wah itu menarik. Nah ini yang menariknya, kita akan tahu bagaimana cara kita bisa bergabung di komunitas godong, atau kalau kita ingin berpartisipasi untuk menyupport gerakan suka makan sayur dari komunitas godong, bagaimana Bu caranya? Saya terima kasih sekali Mbak Indah, karena sudah banyak yang kepingin juga masuk ke godong, bergabung dengan godong. Nanti insya Allah kita menyiapkan outletnya. Iya, termasuk dari Natural Green tadi juga mensupport. menyupport karena nanti umpamanya Mbak Indah kepingin makan segar, di situ ada bunga telang sama buah min, daun min. Dicelup aja, aduh segernya bukan main. Nah, minuman-minuman segar seperti inilah yang akan kita suguhkan pada komunitas godong dan untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk Indonesia. Karena memang ini harus dimulai dari kecil dulu. Tidak mungkin orang naik tangga itu kan langsung ke atas. Dari kecil dulu, dan sudah didukung oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Kasum juga sudah bergabung, Bapak RT sudah banyak yang komunikasi dengan kita. Monggo nanti yang lain akan kita siapkan outletnya, monggo hadir di godong, di perjalanan mau ke Taman Safari. Ke Taman Safari nanti bisa menghubungi kami khususnya. Melalui? Kenapa? Melalui WA bisa. Melalui WA bisa, karena ini baru
baru 4 bulan, berjalan 6 bulan Mbak Ida, jadi kita juga masih menata manajemen. Iya. Tetapi semangat teman-teman itu luar biasa dan memang ada kesadaran bahwa ini adalah tugas kita, kewajiban kita untuk menyiapkan generasi. Oke, jadi titiknya nanti kalau misalnya jemaah Kopdar ini mau ke arah Taman Safari, satu kilometer sebelum Taman Safari ya? Iya. Oke, nah kalau misalnya tadi menghubungi via WA, apakah bisa disebutkan atau kita harus? Boleh. Iya. Silakan menghubungi WA 081 3322 30733 atas nama saya pribadi. Atas nama Ning Yayu. Jadi kalau misalnya jemaah Kopdar ini bebas ya, bebas tua muda atau mungkin dari semua kalangan bisa ikut bergabung. Kalau dari Natural Green saja bisa bergabung, kitanya kapan jemaah Bukan Kopdar? hanya Natural Green Mbak Ida. Banyak. Teman-teman alumni PB itu juga mensupport kita. Oke, luar biasa. Mensupport kita, ya. Teman-teman yang dari diklatnya Teburem juga mensupport kita. Masya Allah. Sudah banyak yang sudah bergabung. Oke, luar biasa. Nah, jemaah Kopdar kapan ya akan bergabung dengan komunitas Godong? Iya, jemaah Kopdar, tadi kita sudah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang didapatkan. Meskipun kita sebenarnya tidak ingin berpisah, tapi boleh dari Ning Yayu dulu untuk bisa memberikan pesan-pesan untuk jemaah Kopdar atau mungkin bisa memotivasi jemaah Kopdar untuk bisa bergabung di komunitas Godong. Silakan Ning Yayu. Terima kasih Mbak Ida. Godong adalah salah satu sarana saja. Salah satu sarana untuk silaturahmi bersama-sama untuk fastabiqul khairat, untuk menuju kebaikan, supaya kita bisa bersama-sama merasakan apa sih ciptaan Allah itu yang bisa membawa rahmatan lil alamin. Kepada terutama ibu-ibu, kepada pengajar-pengajar PAUD dan TK dan SD semuanya, ini kami ajak bersama-sama untuk bersama-sama dengan Godong, mungkin bisa melalui TV9, agar supaya bisa memberikan motivasi pada anak-anak. Nanti kita siapkan sarananya, bisa rekreasi ke tempat Godong, ke outlet Godong, bisa memakan makanan sehat yang di sana, dan bisa membawa pulang oleh-oleh sayur sehat untuk dibawa pulang. Jadi kami juga insya Allah ini masih berusaha untuk bisa bagaimana bisa membuat MSG, gantinya MSG, karena itu adalah salah satu lidahnya orang Jawa, kalau nggak gurih, itu kan nggak sek ya. Asin rasanya kurang. Padahal itu bisa diganti dengan sayuran-sayuran, dan itu berasal dari sayuran. Nanti insya Allah Godong akan menyiapkan itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kami mengajak terutama dari kalangan yang merasa mempunyai amanah untuk menyiapkan generasi ke depan. Mari kita bersama-sama untuk berkampanye ria melalui sekolah, melalui WA group, atau mungkin sosial media lainnya. Sosial media yang lainnya, dan bisa bergabung dengan kami nanti melalui bisa menghubungi kami yang teleponnya sudah kami sebutkan tadi, untuk bisa bersama-sama dengan kami. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya Cak Ferry, bisa diberikan juga pesan-pesan supaya jemaah Kopdar ini gemar makan sayur. Silakan Cak Ferry. Pesan saya adalah Anda adalah apa yang Anda makan. Itu pesan kuno. Bahwa kalau kita makan sayur, ya pasti kita sehat. Jadi jadikanlah makanan sebagai obat. Kalau tidak jadikan makanan sebagai obat, maka obat jadi makanan. Betul. Jadi kami ada program dengan Godong, kami juga mendorong yang disebut terapi makanan, food terapi, tapi paling penting sekali keseluruhan dari semua, mari kita galakan pangan lokal gitu. Untuk kesejahteraan kita dan tentu umat yang sekarang kita mau dorong sama-sama. Oke, luar biasa. Mantap. Terima kasih Ning Yayu dan juga Cak Ferry, luar biasa. Amin, insya Allah. Wah, tadi ya ada kata-kata yang menarik dari Cak Ferry. Kalau misalnya kita tidak menjadikan sayur itu obat, maka obat akan menjadi makanan kita sehari-hari. Wah, jangan sampai ya jamaah Kopdar. Kalau begitu, kalau misalnya dari jamaah Kopdar ini ingin atau mungkin bersemangat sekali untuk bisa bergabung dengan komunitas Godong, karena Natural Green saja sudah bergabung dengan komunitas Godong, maka jemaah Kopdar bisa menghubungi nomor WA 081 3322 30733 atas nama Ning Yayu Istihana dari komunitas Godong. Oke jemaah Kopdar, terima kasih banyak sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Spesial episode asiknya Gerakan Suka Makan Sayur bersama dengan komunitas Godong dan juga praktisi gizi tentunya. Saya Indah Kumaidi, mewakili
segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, boleh silakan diminum dulu.